Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, kembali menjumpai Anda, ada saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Seperti biasa, Carla hadir untuk Anda dalam Bincang Psikologi Anak ini, tentu saja berbagi ilmu parenting bersama psikolog. Dan psikolog anak yang telah hadir di studio TV 10 ada Bunda Tarika Isnaningti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah. Berbaik ya? Alhamdulillah. Siap nih untuk menemani sahabat TV 10 berbagi ilmu parentingnya. Apalagi ilmu parenting positif ya Bun? Iya, betul. Soalnya sekali. positif parenting ini bisa mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak. Dan pola asuh positif yang dilakukan tanpa tekanan, intimidasi, rasa takut, ini bisa memungkinkan anak untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Dan itu kita harus pelajari karena memang nggak ada sekolah untuk orang tua. Betul. Menjadi orang tua nggak ada sekolahnya, tapi untung kita terbantu oleh ilmu parenting ini. Nah, Bunda, di kesempatan kali ini kita sudah menyiapkan satu tema nih yang bagus untuk orang tua ya. Ini bagus untuk positif parenting diterapkan kepada anak-anak. Tentang menghargai teman. Mengajarkan anak kita untuk bisa menghargai teman atau menghargai orang lain. Ya. Soalnya gimana ya, manusia ini kan makhluk sosial ya Bun, dan hidup juga membutuhkan manusia yang lainnya. Oleh karena itu setiap manusia ini harus mampu menghargai dirinya sendiri dulu, baru juga dengan menghargai orang-orang di sekitarnya ya Bun ya. Betul sekali. Nah, kita hari ini akan bicara untuk menghargai teman atau menghargai orang lain. Jadi ini peran orang tua kan otomatis ya untuk mengajarkannya. Tapi kita juga harus tahu dulu nih, seperti apa sih pentingnya mengajarkan untuk anak-anak itu bisa menghargai teman-temannya atau bisa menghargai orang lain. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kenapa sih kok menghargai teman itu penting ya? Karena kayak kita basic dulu ya ke anak sejak usia dini. Kenapa sih anak itu harus kayak memiliki keterampilan sosial? Itu kan untuk salah satunya yaitu untuk menghargai teman. Karena pada dasarnya kita kan makhluk sosial. Jadi kita kayak butuh nih, tetap apapun tuh pasti butuh orang lain, butuh tetangga, butuh kayak lingkungan, mungkin lingkungan tetangga, kemudian lingkungan sekolah, nanti juga nantinya juga pas kita dewasa, juga anak-anak itu dewasa juga butuh namanya lingkungan kantor, lingkungan masyarakat. Nah, dan kenapa sih menghargai teman itu penting? Karena satu, kita membuka kayak ini ya, apa namanya, pemikiran juga kepada anak bahwa kita itu diciptakan tidak sama, semuanya sama. Ada yang berbeda apa secara sifatnya. Itu jadi kayak kita harus memahami, oh temanku punya nih sifat yang seperti ini, jadi aku harus apa ya kepada temanku, mengajarkan dia menyesuaikan diri gitu ya. Jadi penyesuaian diri itu satu, itu kan salah satu keterampilan sosial. Kemudian kayak kalau kadang TK itu ada yang semuanya Islam itu ya, yang sama semuanya gitu. Kita nggak apa-apa gitu ya, bisa saling istilahnya yang sama istilahnya yang sama agamanya aja kita juga tetap harus menghargai ya. Apalagi kita juga mengajarkan nanti ini di Indonesia ini kan ada beberapa istilahnya beragam agama ya. Nanti kalau dia sekolahnya semama ini maksudnya ke negeri, juga dia ada beberapa yang harus dia mengerti nih untuk toleransi. Itu juga kayak salah satunya nih menghargai teman itu pentingnya seperti itu. Kemudian ada lagi juga menghargai teman ketika nanti nih kita sikap sebenarnya ada nih dampak pentingnya nih kayak untuk menghargai teman adalah kayak mengatasi juga nih untuk kayak kasus bullying. Ya kan, dampaknya juga bisa ya? Bisa, karena ketika dia kalau bisa nih kalau kita tidak menghargai teman, otomatis dia kan kita jadi gampang mudah nih kayak mengejek, jadi body malah shaming, justru menjadi pelaku pembulian ya Bun ya. Gitu. Nah berarti memang sebenarnya bullying itu diatasinya dari rumah dulu ya. Bagaimana kita pola asuh yang diterapkan kepada anak-anak. Salah satunya adalah mengajarkan dengan menghargai orang lain ini ternyata juga
bisa meminimalkan kasus pembunuhan. Iya, juga karena kadang pertengkaran itu kan juga kayak perbedaan pemikiran ya. Ada yang istilahnya apa namanya, kita beda pendapat aja bisa bertengkar ya. Nah, jadi kayak apa yang kenapa sih pentingnya menghargai teman itu seperti itu. Jadi kayak kita pupuk dulu nih keterampilan sosialnya dari sejak dini agar karena banyak sekali manfaatnya yang istilahnya untuk kedepannya dia di lingkungan kerja nanti juga dia akan menghadapi banyak orang, bagaimana sih cara dia berpendapat, kemudian bagaimana cara dia menyampaikan pendapatnya, kemudian ketika di lingkungan masyarakat bagaimana caranya nanti juga dia berbaur dengan orang lain. Nah itu efek jangka panjangnya itu sangat penting sekali Kak untuk menghargai teman. Efek jangka panjang berarti mulai dari kapan ini harus sudah mulai dikenalkan untuk dididik untuk bisa menghargai orang lain? Oke, baik. Jadi ketika mungkin kita bisa memulainya adalah umur usia 3 tahun. Dia sudah istilahnya anak itu sudah bisa berkomunikasi. Sudah bisa berkomunikasi ya. Kemudian anak itu sudah lingkungannya itu lebih luas ya. Selama kan anak 3 tahun ada yang beberapa yang sudah playgroup, PAUD, kemudian ataupun bisa nih anak-anak yang biasanya yang di rumahnya sudah punya lingkungan pertemanan walaupun di rumah gitu kan. Dia bagaimana yang dari kecil itu bagaimana dia itu mulainya adalah nggak berebut nih sama mainan sama temennya. Itu kan juga berebut itu susah kayaknya ya. Rebutan mainan itu ya dari kecil kan dari rebutan mainan bagaimana sih caranya dia untuk mau kayak bermain bersama, mau berbagi itu ya. kan juga menghargai teman juga kan. Jadi kayak kita harus melatih nih dari usia 3 tahun. Dari Sejak 3 dini tahun. pun kita sejak dini pun sudah bisa diajarkan. Tapi karena mereka itu biasanya berkomunikasi, bisa berkomunikasi di usia 3 tahun. Jadi bisa dimulai dari usia 3 tahun gitu betul ya Bun sekali. ya. Karena memang harus sejak dini ya Bun. Kalau mengenalkan ini ya. Nanti takutnya kan kalau sudah berbaur dengan teman-temannya di sekolah malah dia justru nggak bisa nggak bisa menghargai orang lain tuh dampaknya ini ya sampai ke masa depan ya. Iya, jadi kayak kenapa sih kayak jadi kayak menghargai teman kan termasuk keterampilan sosial sosial ya masuknya. Jadi kayak kenapa sih keterampilan sosial itu harus kita tekankan karena kita berhadapan di sekolah itu kan banyak orang ya, jadi banyak anak, kemudian kayak kita paling istilahnya kita bisa ajarkan ke anak itu kayak kata-kata tolong, maaf, terima kasih, basic ya, hal basic itu. Kita basic ke ini dulu aja untuk anak usia dini itu aja. Semama kita kayak sebenarnya di sekolah juga ya, di sekolah itu kalau anak-anak sudah sekolah itu sudah diajarkan nih kayak gimana nih caranya dia antri, itu juga kan menghargai teman. Terus kita mengalah nih untuk teman duluan karena aku datangnya mungkin belakangan temanku dulu. Nah itu kan bisa mengajarkan antri, itu jadi juga menghargai teman. Kemudian kayak berkata baik sama teman itu kan pasti diajarkan selain dari rumah, itu juga biasanya di pembiasaan positif juga ada di TK atau sekolah-sekolah itu kan gitu. Juga dikuatkan di situ. Jadi selain di rumah juga mungkin di lingkungan sekolah ya. Makanya kan kadang ada orang tua yang 3 tahun memilih untuk sudah menyekolahkan anaknya. Ternyata itu juga membekali mereka, membekali anak-anak ini untuk bisa memiliki keterampilan sosial yang baik ya Bun ya. Betul. Jadi kayak yang pertama kali sebenarnya basic untuk anak sejak usia dini adalah yang penting adalah mengajari anak ini untuk dia itu gimana sih bisa berhadapan dengan teman dulu. Dia bisa mau bermain mengajari anak untuk bisa berhadapan dengan orang lain, terutama temennya ya Bun ya. Betul. Jadi kayak main tapi diusahakan mainnya itu tidak ada pertengkaran, tidak ada rebutan. Ada rebutan. Padahal itu dramanya loh Bu. Kalau anak-anak kan serunya mungkin di situ ya. Yang satu mendapatkan pola asuh yang mungkin sudah ini, tapi yang satunya kan kemungkinan belum. Jadinya akhirnya rebutan. Gitu. Kemudian kita kan harus istilahnya mempersiapkan dulu nih dari rumah karena kan dengan berbagai anak ya katakanlah
tidak usah jauh-jauh sekolah ya, kayak saudara main sama sama saudaranya saudara, sendiri, betul, ya kan? betul. Nah dari situ kita bisa melatih nih gimana kok ini kemarin nih anakku sering rebutan, berarti kita harus nih tarik dulu anak kita gitu, gimana sih kita caranya, gimana lo kalau mau mainan biar nggak rebutan tuh cara gimana? Oke, gantian. Nah itu iya salah satu skill yang untuk kita bisa menghargai orang lain, menghargai teman itu salah satu basicnya itu dulu. Bisa gantian. Iya. Kadang-kadang anak tuh gitu, apalagi kalau udah sekolah, aduh jadi ini ya ketemu teman yang banyak, mainannya satu. Tadi tuh mainannya nggak dipakai Bun, tapi ketika dipegang satu anak menjadi menarik. Jadi menarik terus akhirnya jadi rebutan. Iya, jadi itu. Memang harus dibekali benar-benar deh anak-anak nih harus dibekali dulu keterampilan sosial ya. Pertama ini adalah hal basic untuk dia memang melangkah ke dunia yang sebenarnya. Jadi bisa menghargai orang lain dengan cara itu tadi diajarin dulu deh dari rumah untuk bisa gantian mainan dan hal basic tadi yang tolong, maaf, terima kasih. Ini penting ya. Kata-kata ajaib kalau itu kata-kata ajaib ya. Yang harus kita dengar. Betul sekali. Jadi memang sahabat TV 10 begitu penting banget gitu ya mengajarkan anak-anak itu dari sekarang untuk bisa menghargai teman. Nah, nanti akan disampaikan bagaimana cara ngajarinya. Sedangkan anak-anak itu masih kecil, ngajarin menghargai orang lain tuh gimana? Karena mohon maaf namanya anak-anak kan egonya masih tinggi juga, bukan hanya orang dewasa. Kalau orang dewasa udah bisa mengendalikannya ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Nah, nanti cara mengatasi atau bagaimana cara menumbuhkan atau cara mendidik anak untuk bisa menghargai orang lain akan disampaikan setelah jeda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Memang cuma durasinya 30 menit Bun, tapi harapannya seperti juga tagline-nya dari TV 10 itu kita bisa menginspirasi sekaligus mengedukasi. Jadi bisa menginspirasi orang tua yang ada di rumah untuk memberikan pola asuh atau positif parenting ya, untuk buah hatinya, mengingat juga manfaatnya yang luar biasa banget. Selain itu juga kita mengedukasi kalau misalnya selama ini tuh sebagai orang tua, karena Bincang Psikologi Anak ini sebenarnya kita memang untuk anak-anak, rate-nya itu dari anak yang baru lahir sampai ke anak remaja. Nah itu jadi bisa nanti diadopsi atau diunduh gitu ya ilmunya, diterapkan di rumah. Sama halnya dengan hari ini yang kita bahas. Tapi terlepas dari itu, kami masih mengundang Anda yang pengen curhat, misalnya terkait dengan permasalahan Anda ketika Anda sedang mengasuh buah hati, silahkan. Atau misalkan masalah yang terjadi pada buah hati, kok anak saya seperti ini, kok seperti itu. Nah, silahkan curhat di sini saja, curhat yang tepat ini, karena curhatnya dengan psikolog anak. Beda kalau curhatnya sambil belanja, nanti bisa jadi kemana-mana. Bisa kadang-kadang jadi menentukan diagnosa pribadi, diagnosa sendiri yang ini yang berbahaya. Makanya lebih tepat memang curhatnya ke psikolog aja. Nah, terkait dengan tema kita hari ini Bunda, kita mau belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak supaya bisa menghargai teman-temannya. Gimana nih Bun untuk cara mendidik atau menumbuhkan anak-anak supaya bisa menghargai orang lain? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang pertama, karena ini keterampilan sosial, berarti yang dilatih itu harus keterampilan sosialnya. Keterampilan sosial juga. Iya, jadi kayak melatih apa sih? Yaitu kata-kata ajaib dulu ya, maaf, minta tolong, kemudian apa namanya, bilang terima kasih kalau diberikan, maaf kalau semama nih tadi kayak dia melakukan kesalahan terus ngerebut mainan temennya, yang kita harus deketin nih, apa yang harus kamu lakukan kalau ngerebut mainan temenmu, maka harus bilang apa, maaf, kemudian tolong kalau mau minta temen kita harus bilang nih kayak apa namanya, aku pinjam, kalau meminta teman untuk
meminta bantuan, tolong ya bantu aku. Nah itu juga 3 kata itu yang harus ditanamkan dari dini. Kemudian selain itu selanjutnya kita harus memberikan pemahaman nih kepada anak bahwa kita itu berbeda-beda. Jadi kayak bentuk fisik aja lah, ada yang kurus, ada yang gemuk. Betul, kadang tuh anak gitu ya malah jadi bahan bulian. Kamu kok hitam sih? Kok rambut kamu keriting sih? Ya kan? Itu juga basic sekali untuk membuli loh. Iya, itu sekali, karena bulian itu berawal dari situ. Berawal dari melihat hal fisik ya. Kata-kata, kenapa kok aku sama ini beda ya? Kayak kok itu gendut, aku kurus gitu. Nah itu awal dari bullying, apalagi untuk verbal, itu kan berawalnya dari situ. Makanya dari dini kita mengajarkan tentang perbedaan. Caranya gimana? Ada nih, kita lewat buku bisa kan, lewat buku nih ada buku yang ada yang kayak kita kasih kartu yang anak itu beda-beda. Nah kita ceritakan bahwa kita nih sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu bermacam-macam. Jadi ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang, tapi kita semua sama. Itu jadi tetap harus sayang sama satu lain sama lain. Nah kita harus ajarkan perbedaan kayak kita untuk menghargai teman. Nah itu dari situ dulu nih basicnya. Kemudian kita juga cara mengajarkan nih kayak seumpama nih teman perbedaan pendapat kan beda gitu ya. Dia merasa nih kalau ini kalau anak TKB itu sudah bisa kayak berbeda pendapat, kayak aku bener kok, aku gini. Gitu ya. Sudah bisa ini ya. Jadi kayak aku bener kok kata mamahku itu kayak gini kata mama. Kata mamahku gini kok. Nah itu jadi kita bikin berantem juga. Ya nggak cuma orang tuanya atau adik kakak yang istilahnya dia berbeda pendapat, kita sebagai orang tua harus bisa menengahi gimana. Coba kita kita mencari jalan tengah. Apa sih yang dikatain anak yang pertama dan kedua? Kita harus belajar untuk mendengarkan dulu nih, gitu. Baik untuk orang tua maupun guru. Jadi memang menghargai pada ini tuh maksudnya seperti ini, kita harus menjadi penengah. Kakak itu maksudnya seperti ini, adik maksudnya seperti ini. Nah itu penanaman untuk menghargai itu bisa dilakukan dari keluarga dulu. Kemudian untuk di guru juga kita jangan istilahnya kalau ada yang pertengkaran itu kita usahakan dari dua sisi. Lebih bijak ya kalau ada pertengkaran. Karena kan namanya anak-anak ya egonya tuh kadang masih tinggi banget dan dia tidak seperti kita yang dewasa yang bisa mengelola mana yang harus dikendalikan dan tidak. Kalau anak-anak kan enggak ya. Iya, betul sekali. Jadi kita harus menghargai istilahnya sama-sama nih pendapatnya dari versi A atau B. Kalau pun ada yang salah, kita bilangnya seperti ini. Baik, berarti yang si B ini salahnya harusnya cara ngomongnya nggak kayak gini. Terus yang si A juga, kamu harusnya juga tahu kan kalau dia salah, harusnya bilang atau lapor ke bu guru. Nah kayak gitu. Jadi kayak untuk kayak kita bisa menghargai pendapat sama-sama nih untuk mendengarkan itu. Dan kita juga sebagai orang tua juga harus siap sih mendengarkan kayak pendapat-pendapat anak ya. Dimulai dari orang tua ya. Itu berarti harus lah kadang-kadang kan kamu masih kecil ya, pendapatnya nggak didengar, suaranya nggak didengar. Nah mulai sekarang yuk ayah bunda, mereka juga kita berikan hak untuk berpendapat. Dari hal sepele aja deh, pilihan makanan, pakaian terutama. Kadang-kadang kan orang tua itu nggak pantas kamu pakai ini aja kan, seperti itu. Nah mulai sekarang dari hal-hal yang kecil seperti itu ya. Iya, jadi itu sebenarnya bentuk penghargaan atau ini belajar untuk menumbuhkan nih cara untuk menghargai orang lain. Dari kan aku merasa suaraku, aku pengen pilih baju ini dan dia seneng kan, berarti kita berarti pendapatku dihargai. Nah itu caranya itu dari sejak dini itu. Dan nanti kalau kita sudah masuk ke masa-masa ke sekolah dasar ataupun kayak ke SD yang SMP SMA, kita kan pendekatannya juga beda karena kita sudah bisa diajak diskusi kan. Sudah bisa diajak diskusi kalau SD SMP. Pasti ada anak-anak sekarang kan kritis ya, kayak kenapa sih temanku nih nilainya bisa temanku kok nyebelin ya. Nah kalau ada di ini ya nyebelin banget sih
dia itu nggak mau mainan sama aku, sukanya pilih-pilih temen. Nah kayak kita berarti kalau sudah anak sudah mengeluh kayak gitu ya, berarti kita harus mendengarkan dulu dan mengasih nih, memberikan nih solusi apa sih ya. Kalau semua mau pilih-pilih teman, bilang aja sama gurunya nih, kalau apa namanya, kalau si A ini suka pilih-pilih teman, terus kamu apa yang harus dilakukan gitu ya. Sudah, kalau dia pilih-pilih teman, kamu ini coba deketin, kenapa sih kamu apa namanya suka pilih-pilih teman tuh, kenapa gitu tuh kan. Harusnya kata bu guru atau kata mamahku, kita harus semuanya harus mau main. Nah gitu ya. Kemudian atau enggak kamu bisa nih apa namanya, kayak main sama temen yang benar-benar kamu mau sama main sama kamu ya nggak apa-apa gitu. Atau memang temennya mau pilih-pilih ya kamu jangan pilih-pilih gitu betul. ya. Terus memang sifatnya temanmu kayak gitu, tapi kamu tetap harus baik sama dia. Nah, gitu. Itu juga. Kemudian kayak nanti juga kalau SMA itu kayak sudah perbedaan kayak pemikiran, kemudian juga kayak kasus-kasus kayak yang rebutan dan sebagainya, itu juga apa namanya, kita mending diskusikan. Kalau anak itu sudah bisa diajak berdiskusi ya. Kalau ada cerita-cerita gitu kan, itu mending kita ajak diskusi aja. Kalau untuk SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi menumbuhkannya caranya seperti itu ya, dari hal-hal kecil sih Bun ya. Iya, tapi betul. Sebenarnya efeknya memang besar untuk anak-anak, apalagi mengajarkan keterampilan sosial itu tadi. Basicnya memang dari rumah dulu. Iya, betul sekali. Dari rumah dulu. Jadi sebelum menerjunkan anak ke dunia yang sebenarnya, dunia sekolah ya, sekarang masuk playgroup aja memang sudah harus dibekali dulu ya Bunda betul. ya. Kemudian jadi dia mereka tuh biar nggak egois gitu ya ibaratnya. Iya, yang paling penting adalah menumbuhkan empati dulu. Jadi kayak empati itu kan dibentuk ketika kita di lingkungan keluarga ya. Kemudian kita seumpama nih memberikan contoh nih gimana. Jangan kaget kalau seumpama nih anak itu kok tiba-tiba kata kasar terus sering beda-bedakan. Coba cek ke kita dulu apakah atau lingkungan sekitar kita apakah apa namanya di sekitar itu memang memberikan contoh seperti itu. Kemudian empati juga bisa nih kayak ditanamkan, kayak semua nih ada teman kesusahan, terus ada teman jatuh, kita nolong, kita mencontohkan gimana sih apa namanya menolong temen itu, bilang sama bunda atau langsung diobati. Atau kita kalau anak kita jatuh, apa yang harus kita lakukan? Kadang kan kita terbawa emosi dulu nih, kok bisa jatuh? Kamu sih lari-larian terus. Nah itu kan sebenarnya jatuh kan? Iya. Itu tuh salah satu yang bisa nih, empati yang bisa itu kan adalah tetap interaksi dari orang tua ke anak dulu ya. Jadi kalau empati itu seperti itu gitu ya. Jadi kayak yang untuk menumbuhkan nih menghargai teman dan sebagainya, empati itu perlu. Jadi kayak ketika anak jatuh ya kita sakit ya gitu. Makanya kita harus obati. Jatuh kan? Iya, makanya ada yang seperti itu soalnya. Bukan saya. Bukan saya. Aduh, serunya kalau ngomongin anak-anak Bun sampai nggak terasa loh 30 menit ini. Baik, bicara tentang menumbuhkan atau mendidik anak-anak untuk menumbuhkan rasa menghargai kepada orang lain atau teman-temannya. Tadi yang sudah disampaikan Bunda Tharika, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita ingin menanamkan nih untuk anak menghargai teman, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memberikan keterampilan sosial dan menumbuhkan empati itu dari lingkungan rumah, agar anak kita nanti bisa nih untuk dapat berbaur di lingkungannya. Oke, terima kasih Bunda Tharika ilmunya. Ayah Bunda harus tetap diingat ya bahwa untuk menjadi role model yang baik dan mencontohkan kepada anak tentang perilaku hormat dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi Anda itu adalah role model dari anak-anak. Itu yang paling penting ya. Iya, betul. Karena anak-anak adalah peniru yang ulung. Betul. Jadi untuk sukses parenting yang baik adalah role modelnya kita dulu. Begitu, terima kasih Bunda Tharika sekali lagi. Terima kasih juga sahabat TV 10 yang sudah menyimak program ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa silahkan mengirimkan curahan hati atau keresahan Anda boleh, atau apapun itu silahkan dicurhatkan ke nomor ini. Nanti akan kita bahas insya Allah di episode yang akan datang.
Saatnya saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.